bantuan ataupun tuntunan terhadap seorang individu. Akan tetapi, tidak semua bantuan atau tidak semua tuntunan bisa dikatakan sebagai sebuah bimbingan. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan. Jadi bimbingan ialah sebuah bantuan yang diberikan kepada seorang individu yang sedang mengalami sebuah masalah dengan cara wawancara. Apa itu konseling? Konseling ialah sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau profesional kepada seorang individu dengan cara wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Jadi saya simpulkan apa itu bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling ialah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh seorang yang profesional atau ahli kepada seorang individu yang sedang mengalami sebuah masalah dengan cara wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan agar permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut dapat dicari jalan keluar yang terbaik, dan juga semua potensi-potensi yang tersembunyi oleh individu tersebut dapat diketahui atau dapat diperlihatkan dengan cara digali oleh wawancara yang dilakukan oleh ahli tersebut. Jadi apa itu konselor dan konseli dalam proses bimbingan dan konseling? Konselor dalam proses bimbingan dan konseling yaitu seorang yang ahli atau seorang yang profesional dalam memberikan arahan atau bantuan kepada individu yang sedang mengalami sebuah masalah. Dan individu yang sedang mengalami sebuah masalah itu ialah dinamakan konseling. Di sini ada materi yang kedua, yaitu manfaat dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, manfaat dari bimbingan dan konseling yaitu dengan adanya BK akan membuat diri Anda menjadi lebih baik, nyaman, tenang, dan karena BK bisa membantu Anda untuk menerima sisi yang ada di dalam diri Anda. Kemudian yang kedua, dengan adanya BK dapat membantu agar bisa menerima diri sendiri dan orang lain maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, dengan adanya BK bisa membantu untuk mengatasi depresi, stres karena sebuah masalah yang dialami. Kemudian yang keempat, dengan adanya BK mampu mengembangkan pemikiran yang positif. Kemudian di sini juga ada beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling. Contohnya yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini berfungsi untuk membantu konseli agar bisa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada fungsi preventif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang memiliki kaitannya dengan konselor dalam hal mengantisipasi setiap masalah sehingga berupaya untuk melakukan pencegahan sehingga tidak dialami oleh konseli. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi yang memiliki sifat lebih proaktif dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Dikarenakan fungsi ini memiliki tujuan agar konselor dapat menciptakan sebuah situasi belajar yang kondusif. Kemudian ada fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang digunakan untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kesalahan dalam berpikir, bertindak, dan berperasaan. Kemudian fungsi yang kelima yaitu penyesuaian. Fungsi bimbingan konseling yang di dalamnya membantu konseli untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara konstruktif dan dinamis. Baik, itu tadi manfaat dan fungsi yang ada dalam bimbingan dan konseling. Kemudian dilanjutkan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan.
yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Nah, guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang mengkehendaki peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Nah, di dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau konseling. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang mengkehendaki agar peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Nah, dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik atau konseling sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswi yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Nah, dalam hal ini, guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseling dalam kondisinya yang sekarang. Berikut ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseling yang sama kendaki selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada asas keterpaduan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan menyatukan berbagai unsur atau menginergikan berbagai komponen yang terbaik. Oke, selanjutnya ada asas keharmonisan. Asas ini yaitu seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma hukum dan adat istiadat sehingga tercipta suasana yang harmonis. Oke, baik, selanjutnya ada asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah yang profesional. Selanjutnya ada asas ahli tangan kasus, merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menggerakkan pelayanan BK secara tuntas atau suatu permasalahan klien mengalihtangankan permasalahannya kepada pihak yang lebih ahli. Baik. Yang keenam ada asas tuturi handayani. Asas ini mengandung arti pendidik dan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik ke depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, pendidik baru bisa membantunya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.